Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu senantiasa mendapatkan curahan hidayah dan taufik-Nya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang lalu. Pembahasan kali ini kita membahas tentang anemia dalam sudut pandang pengobatan timur. Sebelumnya anemia tidak lepas dari permasalahan darah, dam. Di mana darah ini merupakan sebuah cairan yang mulia yang ada di dalam badan kita, yang mana darah ini berasal dari makanan, berasal dari saripati makanan yang kemudian diolah, diproduksi oleh kabid, kemudian menetap di sana dan diatur pengeluarannya. Maka adanya kekurangan atau kelebihannya, maka permasalahannya ada pada kabid, pada organ tersebut. Artinya membahas darah, maka tidak lepas dari pembahasan tentang bagaimana makanan bisa diurai jadi saripati. Dan ini adalah pekerjaan maidah dan pekerjaan tihal, perut besar dan perut kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kabid yang memproduksi menjadi darah dan mengatur volume serta pengeluarannya. Kemudian yang ketiga adalah kolbu yang memimpin kelancarannya dari darah tersebut, ya. Dan yang keempat adalah ri'ah, yang mana dia yang memproduksi atau mencetuskan energi vital sehingga bisa mendorong darah tersebut. Darah ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Yakni Allah menciptakan keturunan Nabi Adam yang dimulai dari gumpalan darah, sebagaimana disebutkan oleh Imam. Ya, di mana darah di sini adalah darah yang menggumpal, gumpalan darah yang kemudian nantinya akan menjadi daging. Ya, kemudian akan berbentuk menjadi manusia. Sementara yang kita bahas pada kali ini adalah darah yang mengalir, yang disebut dengan dam masfuh, darah yang mengalir yang ada dalam tubuh, ya, yang memberikan nutrisi kepada tubuh. Bukan darah yang merupakan pembentukan manusia, kan, tapi yang sudah berupa yang sudah manusia, ya, sudah masuk dalam diri manusia yang berasal dari saripati makanan. Kemudian dia akan berubah dan mengalir, kemudian memberikan nutrisi kepada tubuh. Ini memiliki kaitan erat dengan tubuh kita. Yang pertama, sebelum kita masuk pada permasalahan darah, yang pertama adalah organ yang memproduksi, di mana maidah dan tihal yang mendapatkan makanan, maka hendaklah dia mendapatkan makanan-makanan yang baik dan bagus, sehingga makanan tersebut bisa memberikan nutrisi, bisa menjadi nutrisi, dan bisa diproduksi menjadi darah. Kemudian juga sebagian lagi menjadi nutfah, menjadi sumsum, dan seterusnya. Yang manakala tidak mendapatkan makanan yang baik, maka tidak akan bisa mendapatkan darah yang maksimal. Yang pertama. Yang kedua, ini dari sisi maidah, dari sisi perut atau pencernaan. Yang kedua, selain dari sisi kualitas, adalah dari sisi waktu pemprosesan, di mana ketika kita tidak membiarkan atau tidak memberikan kesempatan tubuh untuk mengurai dan mencerna makanan menjadi darah, atau saripati makanan dirubah menjadi darah,
maka tidak akan mendapatkan darah juga. Ya, jadi ada dua hal untuk mendapatkan tubuh kita mendapatkan darah. Yang pertama adalah makanan. Ya, yang makanan tersebut akan dirubah menjadi darah yang bagus dan memberikan nutrisi kepada tubuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memberikan kesempatan pada tubuh untuk memproduksi. Ya, tidak membiarkan tubuh itu kelelahan tanpa bisa memproduksinya. Yang akibatnya akan terjadi kekurangan darah. Ya, jadi kekurangan darah bisa disebabkan karena makanan yang memang tidak memberikan nutrisi atau tidak memberikan bahan baku cikal bakal menjadi darah, atau yang kedua dikarenakan tidak memberikan kesempatan, walaupun makanan itu banyak, nutrisi itu banyak, gizi itu cukup, akan tetapi tidak memberikan kesempatan pada tubuh untuk mengurai, untuk memproduksi. Hal ini pun akan terjadi kegagalan di situ. Ya, kemudian barulah setelah kita memenuhi dua persyaratan ini tadi, maka makanan cukup bernutrisi, makan yang bagus, ya. Kemudian juga memberikan waktu dan kesempatan, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah suasana hati atau suasana kolbu, di mana suasana kolbu ini juga akan mempengaruhi kinerja tubuh. Selain tadi memberikan kesempatan, dalam hal ini bentuknya adalah tidur, mengatur bagaimana tidur kita tidak terlalu larut, ya. Paling tidak minimal kita bagi tidur kita, waktu malam kita itu menjadi 3 bagian, ya. 1/4 digunakan untuk belajar, ya, kemudian 1/4 atau bekerja, kemudian 1/4, ya, 1/3 waktu, kemudian 1/3 waktunya lagi bisa digunakan untuk tidur, ya, 1/3 waktunya lagi digunakan untuk beribadah, ya. Paling tidak membagi waktu di malam harinya. Dan termasuk memberikan kesempatan tubuh untuk mengurai adalah ketika kita tidur di waktu yang dianjurkan dan tidak tidur di waktu yang dilarang. Ada di malam hari seperti yang saya sebutkan, bahwasanya di malam hari ada waktu yang tidak boleh kita melakukan tidur, yakni ketika matahari tenggelam, ya, kemudian hilangnya safak merah yang berada di barat, sampai safak merah hilang yang ada di barat, ini kita tidak boleh tidur, ya, waktu yang tidak boleh tidur. Kemudian juga sehabis sholat subuh sampai selesai fajar terbitnya matahari, ini waktu malam hari yang juga kita tidak boleh tidur. Dengan ini juga kita akan memberikan kesempatan pada tubuh untuk bisa mengurai makanan menjadi darah, ya. Dan tidur di awal waktu. Kemudian yang kedua, di siang hari juga demikian, terbitnya fajar di ufuk barat, ya. Kemudian juga tidak boleh tidur sampai habisnya waktu duha. Kemudian juga sehabis asar sampai matahari tenggelam, ya. Ini juga tidak boleh tidur di siang hari, ada 2 waktu, di malam hari ada 2 waktu yang kita tidak boleh tidur. Ini artinya memberikan kesempatan pada tubuh untuk memproduksi darah. Kemudian yang lainnya juga adalah emosi, ya, kekhawatiran, kecemasan, empati, simpati yang berlebihan, cinta, rindu, kangen yang berlebih. Hal ini pun akan menyebabkan sistem cerna kita akan menjadi terhambat, akan menjadi lambat. Energi vital berjalan lambat, maka sistem cerna pun akan berjalan dengan lambatnya. Nah, lambatnya perjalanan ini akan menyebabkan lambat pula untuk memproduksi darah. 3 sisi. Dari satu sisi organ, yakni organ pencerna, ya, organ cerna atau organ perut, ya, maida dan tihal. Kemudian barulah yang kedua, kabid dalam hal ini, ya, yang memproduksi darah, menyimpan dan mengatur pengeluarannya. Kalau sekiranya kabid ini terlalu panas, maka darah pun akan gampang bergejolak, sehingga dia akan keluar dari dalam tubuh, kemudian tertumpah pendarahan dan seterusnya. Ini pun akan bisa menyebabkan kekurangan darah, padahal dari awalnya kita sudah bisa memproduksi dengan baik. Tetapi kaitannya erat lagi dengan emosi lagi. Emosi yang berlebih pun akan bisa menyebabkan darah itu akan keluar dari pembuluhnya, ya. Atau seringkali misalkan pada wanita, umumnya kadang-kadang ketika seseorang wanita haid, ya,
maka banyak yang kemudian sensitif. Ini pun bentuk daripada fungsi hati yang naik berlebih panasnya kemudian memuncratkan darah. Dan yang normal adalah tidak. Emosi tetap terkendali. Bukan berarti merupakan ciri khas. Ya, kalau seorang wanita haid pasti harus marah. Tidak demikian seharusnya. Tapi bisa mengendalikan diri sehingga haidnya berjalan dengan normal. Sehingga tidak keluar secara berlebih dan menyebabkan dia kekurangan darah. Kemudian ataupun jantung. Ya, panas jantung terlalu berlebih atau terlalu lemahnya jantung sehingga tidak bisa mengalirkan darah. Darah cukup tetapi tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh dikarenakan kelemahan sistem dorongnya atau sistem transportasi darahnya. Maka ini pun bisa jadi menjadikan seseorang menjadi kekurangan darah. Paling tidak dalam sudut pandang ini anemia ya, dalam sisi sudut pandang klasik ada beberapa pola. Kalau kita amati, yang pertama kelainan atau keluhan anemia ini terdapat pada pola penyakit astenia jantung dan limpa atau astenia kolbu dan tihal. Kelemahan jantung dan kelemahan limpa ini pun salah satu masalah yang kemudian menyebabkan seorang menjadi kekurangan darah. Ya, di antara di sini ada keluhan seseorang yang anemia terkadang memiliki keluhan lelah, gampang lelah, cepat lelah. Kemudian gampang berdebar, jantung berdebar, ya, kemudian tidak bisa tidur. Nah, 3 keluhan ini adalah keluhan dari pola penyakit astenia jantung dan limpa. Keluhan astenia, kelemahan jantung dan kelemahan limpa, salah satunya, tiga diantaranya adalah keluhan dari pola penyakit ini. Di mana gejala-gejala yang komplitnya, gejala sempurnanya atau gejala jantung dan limpa secara keseluruhan, yang pertama adalah pembengkakan di perut. Tapi bukan bagian dari anemia. Kemudian gejala tentang pendarahan. Ya. Dikarenakan pendarahan kemudian terjadi anemia. Ini juga ini disebut sebagai astenia jantung dan limpa atau kelemahan jantung dan limpa atau feses berair atau fesesnya sedikit, buang air besar berair atau buang air besar sedikit, kemudian pusing, kemudian makan sangat sedikit, kemudian kelelahan yang tidak ada kekuatan, lemah, lemas, kemudian pelupa, impoten, suaranya pelan, gugup, kemudian keringat di malam hari, kemudian berdebar jantungnya dan selera makan kurang, nafasnya pendek, tidak bisa tidur, wajahnya rapuh dan menguning. Nah, di antara keluhan-keluhan astenia jantung dan limpa ini ada beberapa yang merupakan ternyata gejala ini adalah gejala yang tampak pada seseorang penderita anemia. Di antaranya adalah kelelahan. Ya, sebagian penderita anemia seringnya kelelahan. Kemudian pelupa. Kemudian juga gugup. Ya. Kemudian juga berdebar jantungnya dan tidak bisa tidur. Paling tidak ada 5. Di antara seluruh keluhan yang ada pada pola penyakit astenia jantung dan limpa, maka ada 5. Yang hal ini merupakan keluhan daripada anemia. Ya, artinya di sini bahwasanya bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama, seseorang yang anemia, maka di dalam ilmu kesehatan klasik bisa dimasukkan kepada pola penyakit jantung dan limpa. Kalau keluhannya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, keluhan jantung dan limpa bisa jadi pengobatannya di antara keluhan yang banyak tadi, maka pengobatannya sama. Ya, ini penguatan jantung dan limpa. Baik itu pembengkakan di perut, ya. Itu juga bisa jadi obatnya sama dengan anemia. Atau buang air besar berair, buang air besar sedikit, pusing, makannya sangat sedikit, kemudian impoten, ya. Kalau impoten tersebut dikarenakan astenia jantung dan limpa atau kelemahan jantung dan limpa dan anemia tadi, anemianya juga kelemahan jantung dan limpa yang dimana kelemahan jantung dan limpa ada satu orang si A kelemahannya jantung dan limpa dengan keluhan impoten. Si B anemia, ini ada 2, misalkan ada 2 pasien. Si A pada pemeriksaan pengobatan klasik dia keluhannya impoten, gejalanya impoten.
Tetapi ketika diperiksa hal ini dikarenakan kelemahan jantung dan limpa. Kemudian si B berobat ke dokter dengan keluhan, dengan penyakit anemia. Dijas penyakitnya anemia. Ya, dengan keluhan kelelahan, gugup, tidak bisa tidur, jantung berdebar, kemudian pelupa. Ya, maka hal ini juga. Nah, ketika di dua pasien ini, walaupun kelihatannya berbeda, yang satu adalah anemia menurut pengobatan, yang satu, kemudian yang satu adalah impoten. Jadi dua keluhan yang berbeda jelas. Satunya anemia, satunya impoten. Akan tetapi manakala ternyata pola penyakitnya sama. Baik orang yang anemia keluhannya kelelahan, gugup, berdebar, tidak bisa tidur, ya, kemudian pelupa. Ini merupakan keluhan astenia jantung dan limpa. Begitu pula impoten. Impoten juga, kalau impoten tersebut ketika diperiksa hal ini disebabkan karena kelemahan jantung dan limpa, maka obatnya sama. Akan tetapi bisa jadi dia terkena anemia tetapi pola penyakitnya berbeda, maka obatnya pun akan berbeda. Ya, dalam hal ini ketika seorang anemia disebabkan karena kelemahan jantung dan limpa, maka pengobatannya makanan obat yang bagus diantaranya adalah untuk memperkuatkan limpa dan jantung. Diantaranya adalah hati sapi, kemudian telur ayam kampung, kemudian cumi, kemudian tiram, ya, kerang tiram, ya, kemudian bayam, ikan, ya, kemudian ikan, ya, ikan mandarin itu apa di sini, kemudian apel, kemudian beras yang dimasak menjadi bubur atau dimasak menjadi nasi, ya, bubur ayam berarti, ya, kemudian royal jelly dan ubi merah, yang mana hati sapi menguatkan jantung, menguatkan limpa. Begitu pula dengan telur ayam kampung menguatkan limpa untuk mendukung kekuatan jantung. Cumi, ya, digunakan untuk memberikan nutrisi. Tiram, bayam, ya, kemudian apel, beras, royal jelly dan ubi merah digunakan untuk menguatkan limpa dan menguatkan jantung. Dan bahan-bahan ini sangat mudah untuk diproduksi, untuk diurai, yang kemudian berubah menjadi darah, mencukupi kecukupan dari limpa, akan kecukupan pula dari jantung. Ini yang pertama. Ya, saya lanjutkan yang kedua. Yang kedua, bisa jadi anemia dikarenakan pola penyakit kelemahan nutrisi atau kelemahan saripati makanan atau kelemahan rutubah. Zat yang lembab yang ada pada hati dan ada pada ginjal. Atau singkatnya kekurangan cairan pada hati dan ginjal. Cairan yang dimaksudlah cairan nutrisi di sini. Ya, kekurangan cairan, kekurangan saripati makanan pada hati dan ginjal, atau kekurangan pada hati dan ginjal, atau kekurangan kelembapan, kekurangan rutubah pada hati dan ginjal. Yang mana hal ini akan menimbulkan gejala kesulitan di dalam buang air kecil, kemudian pusing, kemudian mata atau tenggorokan kering, kemudian kelelahan, kemudian sakit kepala, nyeri di daerah alis, kemudian nyeri pinggang, arabun senja, keringat di malam hari, nyeri di perut bagian atas, telapak tangan dan kaki terasa panas, kemudian mata merah, telinga berdenging, susah untuk tidur dan pelupa, kemudian pinggangnya lemah, raut wajahnya rapuh, ya. Dan hal ini disebabkan karena kelemahan atau kekurangan nutrisi atau kekurangan saripati makanan pada hati dan limpa atau rutubah pada hati dan limpa. Maka kalau seseorang anemia dikarenakan permasalahan ini, dengan keluhan anemianya pusing, keluhan anemianya nyeri di perut atas, keluhan anemianya juga sakit pinggang, keluhan anemianya ini juga kelelahan, maka pusing, kelelahan, sakit pinggang dan nyeri perut di bagian atas, ini bukan masuk kepada kelemahan jantung dan limpa, akan tetapi pada kekurangan hati, kekurangan rutubah, kekurangan nutrisi pada hati dan ginjal. Maka walaupun ini sama-sama anemia, maka obatnya tidak sama dengan yang pertama tadi. Ya, boleh jadi anemia sama obatnya dengan impoten, akan tetapi anemia belum tentu obatnya sama dengan anemia. Anemia satu dengan anemia yang lainnya belum tentu sama. Ya, yang mana tadi keluhannya berbeda. Keluhannya anemia yang pertama
itu kelemahan jantung dan limpa. Keluhan anemia yang kedua dikarenakan kekurangan nutrisi pada hati dan ginjal, maka obatnya beda. Ya, seperti yang saya katakan, saya kasih contoh tadi bahwasanya anemia pertama yang mana keluhannya sama dengan yang impoten, maka obatnya sama dengan impoten. Karena dimasukkan kepada pola penyakit yang sama dengan impoten. Ya, maka sekali lagi saya katakan ini jawaban. Ini merupakan jawaban manakala seseorang yang bertanya, "Iya Abu Muhammad, saya sakit stroke." Pertanyaan sering, "Abu Muhammad, saya darah tinggi. Abu Muhammad, saya anemia. Abu Muhammad, saya asam urat." Kemudian bisa jadi jawaban saya berbeda. Atau saya tidak bisa menjawab. Jawab berbeda atau tidak bisa menjawab. Kenapa? Dikarenakan asam uratnya pola penyakit apa. Dan dia keluhannya bagaimana. Maka kita akan bisa menghukumi dari si keluhan tadi. Dan perlu diperhatikan juga bahwasanya pengobat itu dibagi menjadi 3 bagian. Pengobat yang paling ahli adalah, atau pengobat yang paling ahli atau maksimal, semaksimal-maksimalnya di dalam mengobati adalah pengobat yang mengobati dengan cara diagnosanya melalui pandangan, ya, dan pendengaran atau pandangan. Maka mengamati dan mendengarkan untuk mengetahui korina dan imarat, itu akan menumbuhkan firasat yang tajam bagi seorang pengobat. Karena seorang pengobat itu mempelajari di situ tanda-tanda yang didengar dan tanda-tanda yang dilihat. Ya, tanda-tanda yang didengar dan tanda-tanda yang dilihat. Dari situlah kemudian firasatnya dia akan keluar dari kolbunya bahwasanya sakitnya dia adalah ini. Ketajaman firasatnya berdasarkan dari data yang dia dapat dari pendengaran dan dari penglihatan yang dia lihat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pengobat dengan cara meraba. Ya, ketika seseorang pengobat itu meraba, itu disebut pengobat terampil. Dan yang paling lemah adalah, paling rendah tingkatannya adalah pengobat dari sisi mendengarkan keluhan atau disampaikan keluhan. Ada saudara saya sakit diabetes. Nah, kita nggak tahu keluhannya. Kalau nggak tahu keluhannya, diabetes itu macam-macam. Bisa jadi pola penyakit A, pola penyakit B, pola penyakit C, sebagaimana tadi anemia. Ya, maka bisa jadi kita tidak bisa menjawab. Atau kalau kemudian dikatakan ada seseorang nyeri sendi, kencingnya manis, misalkan begitu, kita bisa sedikit menangkap dari sisi penangkapan seorang pengobat yang paling lemah tingkatannya. Ya, ini dari sisi keluhan. Pak, sakit apa? Sakit kepala. Seorang pengobat yang bertanya baru tahu, itu paling lemah namanya. Nah, Pak, sakit apa? Sakit kepala. Oh ya, berarti sakit kepala. Ini paling lemah tingkatannya. Sementara yang paling tinggi seorang pengobat yang paling ahli adalah ketika dia melihat sudah tahu, dia mendengar dia tahu, atau dia yang terampil, ya, atau yang kedua yang terampil adalah yang meraba dia tahu. Dan yang paling ringan, yang paling rendah adalah dia diberitahukan keluhan baru dia tahu. Ya, sakitnya apa? Oh, ada saudara saya sakit nyeri persendian. Oh, berarti nyeri sendi ya. Nah, sementara ini adalah kondisi yang paling lemah. Makanya sengaja saya bahas ini adalah untuk mengetahui kenapa kita tidak bisa menjawab terkadang, ya, dan kenapa tidak tepat jawabannya terkadang. Ya, sering juga tidak tepat karena inilah permasalahannya. Sudut pandang yang berbeda. Anemia bisa bermacam-macam. Nah, kalau anemia dikarenakan kekurangan rutubah dan ginjal, hati dan ginjal, maka makanan obatnya itu pun beda. Sarang burung, ini maksudnya burung walet ya, bukan sarang burung manyar ya. Pipit, kemudian keju, beda tadi. Hati sapi, telur ayam kampung, ini ya, ini beda. Sarang burung walet agak bagus sedikit, harganya juga mahal, ratusan ribu. Ya, kemudian keju, ya, walaupun sama telur ayam kampung juga bisa, tapi di sini ada tambahan kacang polong, gula, coklat atau gula aren, ya. Gula aren maksud saya. Kemudian kerang, kalau tadi tiram ini kerang, gitu ya. Kemudian asparagus, kalau yang satunya cumi ini sotong, ya. Kemudian bebek, telur bebek, jamur putih, ya. Kemudian royal jelly dan hati ayam. Jadi beda. Terkadang ada cukup pada satu pola, tidak cukup pada pola yang lain. Ini tinggal milih, kita mau milih yang mana, sarang burung kah? Kalau kita punya keuangan, atau keju, atau telur ayam kampung, atau hati ayam kampung, kacang polong,
sebagai kudapannya, gula merah, untuk ngetehnya, kerang, asparagus, sayurannya, sotong, bebek. Ya, ini juga memiliki manfaat. Ya, kemudian jamur putih, ya, kemudian tiram. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saya rasanya 3 saja cukup. Ya, waktunya juga sudah mepet. Yang ketiga adalah anemia dikarenakan astenia haroroh pada limpa dan ginjal, atau kekurangan energi vital atau kekurangan panas pada limpa dan ginjal. Yang mana gejala kekurangan kelemahan panas pada limpa dan ginjal, gejalanya adalah tangan dan kaki dingin, pinggang dingin, diare sebelum sore hari, kemudian diare dengan feses yang lengket dan berair, makan sangat sedikit, terjadi pembengkakan, bengkak yang muncul di seluruh tubuh, lemah, letih, lesu, takut dingin, tangan dan kaki dingin, tangan dan kaki lemah, buang air kecil secara frekuensi dengan urin yang bening, ya, kelelahan secara mental, raut wajahnya pucat, berdebar, kurang selera makan, wajahnya bengkak, ludahnya bergolak saat terengah-engah. Ya, banyak ludah saat kita terengah-engah. Ya, kalau keluhannya seperti ini, anemia yang keluhannya seperti ini, di hari sebelum sore. Ya, kemudian gampang terengah-engah, wajahnya pucat, jantungnya berdebar, ya, ada kelemahan, kemudian ada pembengkakan. Maka ini dikarenakan kekurangan. Kemudian tubuhnya cenderung dingin, maka kekurangan panas pada limpa dan ginjal. Tentunya obatnya juga beda. Walaupun sama-sama anemia. Saya contoh 3 model anemia yang berbeda. Adapun yang seperti ini, maka obatnya, makanan yang bisa menjadi obat diantaranya adalah sirip ikan hiu. Ini lebih, kalau tadi sarang burung malnya sirip ikan hiu, ya. Harganya juga 11-12. Kemudian ayam, lada hitam, lada putih, adas, daging kambing, ginjal kambing. Ini agak bagus sedikit. Kalau tadi cumi, ini lobster, ya. Kemudian ikan sarden bukan sarden. Bukan maksudnya adalah ikan kalengan, ya, ikan sarden. Ya. Kalau orang Cilacap bilang ikan siro namanya, ikan sarden. Kemudian udang, kemudian burung pipit, kemudian cengkeh, kacang pistasio itu, ya, yang banyak ketika di Saudi. Kemudian telur burung pipit, ya, kemudian apel, ya, raspberry dan kenari. Ini bagus digunakan pada pola penyakit pada anemia dengan pola penyakit astenia panas pada jantung dan pada limpa dan ginjal, ya. Ini keluhan daripada anemia. Sementara dalam klasik memang gangguan darah itu banyak sekali. Ada darah bergejolak, ada darah haja bergejolak, ada darah yang beku gitu, ya. Kemudian juga ada kekurangan darah, ada kelemahan darah dan sebagainya. Ini sangat banyak, tapi kita mencukupkan pada satu sisi pembahasan, yakni anemia, ya, kekurangan darah. Dan ini saya cuma menyampaikan 3 bahasan. Kekurangan darah dikarenakan kelemahan jantung dan limpa, kekurangan darah dikarenakan kekurangan saripati makanan atau cairan pada hati dan ginjal, atau kekurangan darah dikarenakan kurangnya panas pada limpa dan ginjal. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, dan untuk saya tanya jawab, kalau memang pertanyaan sesuai dengan tema, kita akan usahakan jawab. Walaupun tidak pun kita akan usahakan, kalau bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau tidak, maka Allah alam. Untuk memandu saya tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Reda. Silakan. Baik, terima kasih Insia Muhammad Faris Al-Kianji atas pemaparannya, dan tiba waktunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi, berinteraksi kepada Insia Muhammad Faris Al-Kianji, silakan di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543. Kami buka penelpon pertama di 0218236543. Nah, halo. Halo. Ya, bagi Anda yang berkonsultasi mengenai anemia ataupun penyakit yang lainnya, silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, halo. Baik. Sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini mau tanya. Dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Halo.
Iya Bapak silakan, sudah masuk. Dengan siapa di mana? Halo. Iya silakan Bapak. Dengan siapa di mana? Ini ada keluhan. Iya dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Dari mana? Abu Rashid di Bandung. Ibu Rashid di Bandung, silakan. Ini kemarin pengobatan lambung. Mhm. Nah, terus sekarang itu ada lemas terus di bagian kiri. Di dada itu terasa sakit, terus di usus itu terasa lemas, capek gitu. Iya. Ada lagi Bapak? Mungkin itu aja dulu, mungkin nanti Yang tanyakan disambung sih. lagi. Iya. Cukup. Baik, terima kasih Bapak atas interaksinya. Nah, ya silakan. Ya. Tadi awal Bapak menyatakan adanya gangguan lambung ya, kemudian lemas, Dada sakit. letih, gampang sampai dada sakit. Barusan saya ulas dari awal bahwasanya kekurangan darah atau kelemahan tubuh secara umum, kekurangan darah secara khusus itu bisa disebabkan dikarenakan makanan yang kita terima. Ya, ini bagaimana, apakah perut itu menerima makanan apa tidak? Kalau kita memakan makanan yang banyak nutrisi ya, dengan cukup, saya bilang tidak kebanyakan, kita cukup memakan makanan yang bernutrisi, itu pun tidak menjamin bahwasanya yang kita lakukan ini akan memberikan nutrisi kepada tubuh. Iya, makanannya bernutrisi, betul. Ya, kita hidangkan makanan yang bernutrisi. Organik, alami, boleh. Akan tapi yang jadi permasalahan di sini adalah apakah perutnya kita, pencernaan kita ini bagus. Ya, satu. Kedua, apakah kita memberikan kesempatan kepada perut, kepada pencernaan itu untuk mencerna makanan? Kalau dikatakan pada malam hari, kemudian haror yang berasal dari kolbu atau panas itu berasal dari jantung kemudian masuk ke maidah, masuk ke perut, kemudian mengurai semua makanan yang ada. Sementara kalau kita tidurnya sampai jam 12, maka kita memberikan kesempatan kepada perut. Ya, kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada perut, sebanyak nutrisi apapun yang kita hidangkan, apakah akan menjadi nutrisi? Ya. Jadi apa yang menjadi nutrisi di meja belum tentu dia akan menjadi nutrisi di tubuh. Ya, artinya hitungan manusia ketika kita menghitung, oh ini bagus. Ya, kita hitung, ini makanya pakai ini ya. Ya. Ada telur, ada cumi, ada ikan, ya. Atau 4 sehat 5 sempurna katakanlah ya. Itu belum tentu bisa menjadi nutrisi, apalagi belakangan kita dapati para peneliti juga mengatakan ya, ada, di beberapa literatur dan majalah kemudian juga ditulis di sana bahwasanya makanan 4 sehat 5 sempurna yang dicanangkan pemerintah kita di tahun 1960 ya oleh Soekarno, tahun 1960 yang diadopsi dari Amerika, yang mana makanan ini tuh digunakan untuk Amerika selepas Perang Dunia karena masyarakatnya kekurangan gizi. Tahun 1950 pakar gizi di Amerika mencetuskan 4 sehat 5 sempurna. Ya, kemudian muridnya mengadopsi, kemudian Soekarno ini kemudian mengadopsi dari sana, kemudian diterapkan di negeri ini, menolong pada saat mereka kekurangan gizi ya. Yang pertanyaannya adalah sekarang, apakah sekarang itu menolong? Ya ternyata 4 sehat 5 sempurna dikenal para ahli merupakan makanan yang memicu penyakit degeneratif abad ini dikarenakan kelebihannya. Bagaimana tidak? Sangat berlebih makanan 4 sehat 5 sempurna tadi. Ya, dan banyak literatur menyebutkan demikian. Nah, kalau sudah demikian keadaannya, satu, apakah makanan yang sudah kita hitung bernutrisi ini, hitung-hitungan kita, oh ini udah bergizi semua ini, bernutrisi semua. Apakah ketika masuk ke dalam tubuh akan menjadi nutrisi? Ya, satu. Kedua, apakah kita memberikan kesempatan kepada perut untuk mengurai sehingga menjadi nutrisi? Dari sisi kesempatan tadi. Atau yang ketiga, kondisi tubuh kita sedang lemah dalam keadaan kekhawatiran, kecemasan, ya, kemudian juga paranoid, lebay, sebab dikit-dikit
khawatir, dikit-dikit cemas, ketakutan dan sebagainya. Yang hal ini tubuh tidak sempat untuk mengurai. Ya, sehingga cuma ngurusi emosinya saja, ini pun tidak akan bisa mendapatkan nutrisi. Dan kalau tidak mendapatkan nutrisi begini, bukan cuma darah yang dia tidak dapat, nutrisi tidak dapat, gizi tidak dapat, darah tidak dapat, nutfah tidak dapat, tenaga tidak dapat. Ya, maka keluhannya adalah keluhan global, maka jawabannya belum global sekali. Yakni perbaikilah sistem cernanya, Pak. Tidur jangan terlalu malam. Ya, selain makanan bergizi tentunya seperti yang saya sebutkan tadi beberapa adalah makanan yang kita gunakan untuk menguatkan, dan diantaranya saya lebih cenderung kepada untuk penguatan jantung dan limpa dalam hal ini, yakni seperti hati sapi, telur ayam kampung maksudnya. Ya, kemudian tapi hati-hati juga, telur ayam kampung juga susah ya sekarang ya. Kadang-kadang telur ayam Arab disebut sebagai telur ayam kampung. Padahal yang diresepkan biasanya telur ayam kampung ya, tapi kita dapatkan telur ayam Arab. Mana telur ayam Arab adalah telur yang ayam yang digunakan untuk petelur, sama saja dengan telur petelur ya. Tetapi bentuknya saja yang mirip telur ayam kampung. Ya, saya sebutlah telur ayam kampung yang saya maksud. Saya tidak menyinggung tentang peternaknya, tapi saya merasakan telur ayam kampung. Kemudian cumi, tiram, bayam, ikan mandarin, atau apel, beras, royal jelly, kemudian ubi merah. Ini bermanfaat untuk Bapak. Selain itu, ini makanan. Adapun obatnya, Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari jahe. Ya, direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring, kemudian diminum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan pakai gula merah boleh, pakai madu boleh. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Nah, terima kasih Sensei atas penjelasannya, dan kepada Bu Rashid semoga bermanfaat. Di belakang Bu Rashid silakan di 0218236543. Nah, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Al-Bukhari, Sulawesi. Sulawesi, silakan. Iya, itu kalau operasi kista, kalau kistanya udah diambil, terus peranakannya tertutup katanya. Itu gimana obatnya itu? Obat apa, Pak? Itu kan ambil kista habis operasi. Habis itu kan itu peranakannya tertutup, gitu, nggak bisa. Kan udah diambil, Pak. Ah? Kan kistanya udah diambil yang nutup. Iya, diambil, tapi itunya dokternya periksa, itu sudah itunya tertutup, nggak bisa. Itu habis ambil kista itu dia kan periksa, lihat tempat peranakannya itu semua tertutup katanya. Tertutup apa, Pak? Tempat peranakannya. Iya, tertutup sama apa? Pokoknya tertutup apa sama itunya aja, daging apa gitu pokoknya. Oh iya, udah cukup. Baik. Nah itu saya ingin tahu gimana solusinya, apakah keseluruhan obat bisa dia buka atau gimana gitu ya. Baik. Terus yang kedua itu rual jeli itu asli itu atau depolin itu beli di mana ya? Ya baik, mohon maaf Bapak, satu saja. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus, tadi saya sudah sampaikan ya. Ketika Bapak membawa istri kemudian ke tempat pengobatan Western medicine atau konvensional barat kah, tradisional, tibu nabawi kah, atau klasik kah dan sebagainya, maka selain dukun tentunya ini berdasarkan kepercayaan dan didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Ketika kemudian dibawa ke dokter, kemudian dokter melakukan yang menurut dokter adalah diambil dengan cara terbaik menurut metode kedokteran barat. Tentunya ya, manusia itu akan mengatakan kami membuat kebaikan, berusaha untuk membuat kebaikan di muka bumi ini. Betul sekali. Dan ketika sudah membuat kebaikan seperti itu, maka pertanyaannya siapa yang berbuat seperti itu? Misalkan adanya kista kemudian diambil, dioperasi, kemudian ada lagi yang menutup apa juga saya tidak jelas tadi, maka yang paling bertanggung jawab adalah dokter tadi ya. Bapak datang lagi ke dokternya atau rumah sakitnya, kemudian menanyakan harusnya bagaimana, kan sudah dioperasi, apakah dioperasi lagi ya biar dia bisa diambil lagi, kan gitu ya. Nanti atau bagaimana solusinya, ya yang menjawab adalah dokter yang telah menanganinya. Jadi jangan tanggung-tanggung atau jangan setengah-setengah. Baru setengah jalan masih ada tertutup,
ada siaran ini, lumayan telepon. Jangan begitu Bapak. Ya, selesaikan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, lakukan, jangan tanggung-tanggung, selesaikan sekalian. Ya, sudah diambil, sudah dioperasi. Tanggung ya, sudah dioperasi. Kemudian sudah diambil, apalagi yang menutupi? Tanya yang menutupi apa gitu ya. Katanya daging apa gitu ya, apa saya juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu kan. Saya juga nggak pernah operasi ya, juga bukan dokter ini. Bapak tanya ke dokternya, apa sih yang nutup? Ya, bagaimana lagi? Operasi misalkan. Ini nggak selama itu sesuai dengan ilmu pengetahuan ya, yang digunakan untuk kebaikan, nggak ada masalah. Dan saya wallahualam, saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami juga Bapak juga tidak tahu. Kita tanya, apa sih yang menutup? Nggak tahu. Daging atau apa? Nggak tahu. Tanyakan dulu kepada dokternya, sebaiknya bagaimana, apa yang menutupi, ya, kemudian bagaimana cara membuangnya. Kita doakan Pak, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dengan jalan yang terbaik, ya, dan bisa juga jawaban ini juga memberikan manfaat kepada yang lainnya agar kalau sudah berobat, ya, kemudian datang sudah dioperasi atau apa ya lakukanlah selama itu bukan perdukunan sebagainya. Ya, jangan kemudian menganggap baru setengah jalan kemudian menganggap sebuah kegagalan. Allah alam. Lanjut. Nah, adapun pertanyaan kedua tentang royal jelly tentu tidak kita. Ya, kita tidak tahu royal jelly yang jual di mana. Bapak tinggal tanya ke penjualnya kan. Ini asli apa tidak? Ya percayaan sajalah. Ya kan. Ini madu royal jelly madu atau gamat atau yang di? Enggak, royal jelly kan berasal dari lebah juga. Ya, dan ini banyak juga ya, banyak sekali yang berjualan. Datanglah ke ikhwan-ikhwan kita juga banyak yang jualan. Betul. Ya, beli royal jelly di sini juga bagus. Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya dan kepada Bapak Bukhari, semoga bermanfaat dan dimudahkan urusan Bapak. Baik, di belakang Bapak Bukhari, sebelum kita beralih ke pesan singkat, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Ya, halo. Ini Pak, saya umumnya serangan nama kaki dingin. Mohon maaf Ibu, dengan siapa di mana? Ibu lihat Tambun. Ya, silakan Ibu. Ya, saya punya keluhan itu kaki, tangan sering dingin. Terus buang air kecil sering sekali gitu ya. Terus kalau lagi lemas banget sampai di jantung juga kayaknya lemas, terus bergetar, terus terus sama itu apa pinggang ke bawah itu nggak kuat berdiri, pengennya tiduran aja sampai langsung. Baik. Cukup Ibu? Saya masih menyusui juga. Ya, baik. Cukup Ibu. Terima kasih Bu Lia atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sama dengan apa yang saya sebutkan tadi, gangguan, saya tidak bilang anemia, tapi atau anemia yang dikarenakan astenia haroroh pada limpa dan ginjal, atau kekurangan panas, kekurangan energi dan panas pada limpa, kekurangan energi dan atau panas pada limpa dan ginjal. Ya, ini dengan keluhan tangan dan kaki dingin, pinggang dingin, ya. Kemudian terkadang diare, walaupun nggak diare juga nggak ada masalah. Ya. Feses lengket, berair, makan sangat sedikit, terjadinya pembengkakan, muncul bengkak di beberapa tubuh, gampang lemah. Dan dari ini Ibu tadi mengatakan kelelahan, takut dingin, kaki tangan dingin, kaki dan tangan dingin, gangguan pada pinggang gitu ya. Kemudian buang air kecil sering, ini masuk pada kelemahan yang seperti ini. Kemudian jantung berdebar, ini kan tadi sebagaimana yang saya sampaikan. Ya. Walaupun bukan anemia, ya, maka kalau anemia keluhannya seperti ini atau bukan anemia keluhannya seperti ini, maka walaupun misalkan ini orang terkena kolesterol atau diabetes atau darah tinggi, tetapi keluhannya ini, anemia keluhannya ini, maka obatnya ya kita hukumi adalah kekurangan panas dan energi vital pada limpa dan ginjal. Tadi seperti yang saya katakan, maka penguatan bahan-bahan obat yang digunakan untuk penguatan adalah kalau ada ya yang keuangannya mampu, maka sirip ikan hiu. Ya, sirip ikan hiu itu luar biasa, bagus buat ginjal gitu ya, buat regenerasi sel gitu ya. Kemudian untuk memberikan nutrisi kepada tubuh, ya.
Wallah alam sekarang harganya berapa. Dulu satu mangkok itu tahun 97 itu udah 70.000 ya. Nggak tahu kalau sekarang udah berapa ratus sekarang ya. Ya, saya juga dulu sering makan tapi sekarang udah nggak. Terakhir 2000 berapa ya? 2004 kali. Kemudian ayam lada, kemudian ayam atau ayam masak lada boleh, ayam kampung, lada hitam, lada putih, kemudian adas, ya. Kemudian daging kambing, ini yang bagus buat ibu, ginjal kambing, kemudian lobster, lada tapi, kemudian ikan sarden, ya, ini ikan sarden itu banyak, kemudian udang, ya, kemudian burung pipit, pasar banyak orang yang jualan burung pipit, kemudian cengkeh, kacang pistachio, muka agak mahal sedikit kacang, telur burung pipit, ini susah juga dicarinya, apel, ini apel bagus karena ada sakit pinggangnya juga, kacang kenari, ya, ini makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Adapun obat, ya, yang bisa digunakan, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak, ya, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lempuyang, 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 1 ibu jari lempuyang ditambah dengan setengah sendok teh adas. Saya ulangi, setengah sendok teh adas, 1 ibu jari lempuyang, 1 ibu jari temulawak. Kemudian direbus dengan air. Ya, kurang lebih 2 gelas agar mendidih, kemudian dipisah menjadi 2. Saring dipisah menjadi 2, ditambahkan gula merah atau gula aren secukupnya. Atau boleh gula arennya direbus berbarengan. Ya, saring bagi 2, diminum pagi sore selagi hangat. Ya, makanan tadi yang bagus saya sebutkan, ada sirip ikan hiu, ada ayam kampung, ada lada hitam, ada lada putih buat ininya Pak, bumbunya, ada adas, ada daging kambing, ada ginjal, ada lobster, ya, ginjal kambing, ada lobster, ada ikan sarden, ada udang, ada burung pipit, ada cengkeh, kacang pistachio, ya, telur burung pipit, apel dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya. Sinsi, adapun lobster yang dimaksud itu lobster, apakah lobster ikan air tawar sekarang sudah banyak kan? Apakah sama nih khasiatnya, Sinsi? Sama saja sebenarnya. Sama saja. Karena sekarang kan ada ternak ya, lobster di ternak. Ya. Sama ya? Kalau tidak cemar ya, Gitu. airnya bagus, lebih bagus yang seperti itu. Baik, terima kasih Sinsi jawaban serta solusinya, dan kita akan beralih ke layanan pesan singkat kami. Telah banyak masuk pesan singkat pertanyaan dari Anda. Kami bacakan dari Ibu Naila. Assalamualaikum Sinse, saya Naila dari Tanjung Pinang. Saya sering makan beras Sinse, bahkan terkadang saya menjadikan beras tersebut cemilan bagi saya. Apakah ada efek buruk bagi kesehatan saya? Nah, sebenarnya tidak ada efek buruk. Beras juga memiliki manfaat, ya. Beberapa kesempatan yang lalu kita sempat membahas, ya, dan beras juga termasuk penguat jantung dan penguat limpa. Ya, makanya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah manakala berlebih. Ya, manakala berlebih, beras itu dikonsumsi secara berlebih maka bermasalah. Walaupun beras itu dijadikan obat ketika dia dimasak. Beras itu menjadi obat ketika dia dimasak. Apakah dia disangrai? Apakah dia dijadikan bubur? Ya, apakah dia dimasak menjadi nasi? Ya, seringnya yang digunakan sebagai obat adalah itu. Adapun dijadikan bubur adalah dengan takaran 1:6. Misalkan 1 cangkir beras berarti 6 gelas air. Berasnya 1 cangkir berarti airnya 6 gelas sampai matang jadi bubur. Boleh ditambah dengan jahe atau ditambah dengan bumbu-bumbu yang sesuai dengan penyakitnya, yaitu menguatkan limpa dan jantung. Atau kalau campur dengan daging dan seterusnya itu boleh. Ya, atau bisa jadi disangrai. Ya, demikian. Ya, adapun dampak buruknya kalau memang kebanyakan ya nggak ada yang tidak memberikan dampak buruk. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya selanjutnya. berasnya bebas, putih, merah atau ya, bebas ya? Beras itu bebas. Sama saja. Walaupun ya sampai hari ini beras yang paling bagus adalah beras yang merah ya. Beras hitam, beras merah, kemudian beras putih yang baru pecah ya, yang tidak dipoles, tidak diberi pemutih gitu ya. Itu yang paling bagus ya. Walaupun hari ini sangat banyak beras yang wangi dan sebagainya ya, walaupun diberi wewangian gitu ya. Iya. Saya juga sempat pernah
ketika belanja beras pernah berdiskusi ketika belanja beras Pandan Wangi itu ya. Dia bilang, nih Mas, ciri-ciri beras Pandan Wangi itu ya begini, harus agak bulat-bulat, tidak boleh panjang-panjang, wangi. Tapi kalau panjang-panjang wangi itu berarti dikasih pewangi ya. Suatu ketika beberapa bulan kemudian saya beli ke dia juga. Berasnya panjang-panjang, wangi juga. Saya tanya, Pak ini beras apa Pandan Wangi Mas? Saya bingung ini bukankah sekian bulan yang lalu dia mengatakan Pandan Wangi itu harus agak bulat gitu ya. Tidak boleh panjang-panjang ketika saya katakan. Jawabannya? Saya bilang, Pak, kalau nggak salah dulu Bapak mengatakan kalau yang Pandan Wangi asli itu harus ada agak bulat-bulat. Kalau yang panjang-panjang wangi berarti dikasih wangi. Wah sekarang mah sudah Pandan Wangi mah banyak Mas. Bingung juga saya akhirnya. Ini yang benar yang mana informasi gitu ya. Ini karena dia kemarin dari Pandan Wangi jualannya agak bulat, sekarang Wangi jualannya agak panjang ya, panjang-panjang ya gitu deh. Kurang lebih ya. Baik, kami bacakan kembali pesan singkat Anda. Pertanyaan dari pesan singkat dari Radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum ya Sensei. Istri saya tidak bisa tidur selama 2 minggu. Kepala pusing, mata pedih, tengkuk terasa sakit dan gelisah. Adakah herbalnya Sensei? Ya. Gelisah, susah tidur, ya, atau dalam kondisi yang semakin buruk, bicara meracau, tidak jelas atau tidak koheren apa yang kita sampaikan, kemudian tidak nyambung, lebih parah lagi koma dan seterusnya, bisa jadi dikarenakan panas jantung yang berlebih. Ada beberapa hal yang bisa digunakan, di antaranya makanannya adalah sayur-sayuran, ya, buah-buahan. Ya, walaupun yang paling bagus di sini adalah kangkung. Ya, kangkung direbus kemudian diminum airnya, boleh ditambah dengan madu. Ya, atau bisa juga menggunakan karena Purbalingga. Jadi saya rasa orang Jawa ya tahu saja lah ya. Bisa menggunakan 1 batang brotowali. Ya, atau putrawali, Sunda bilang antawali, tapi kalau orang Purbalingga kan tahu brotowali. Ya, atau kalau tidak tahu brotowali, Tinospora crispa gitu ya. Atau kalau tidak tahu juga ya senjinteng namanya. Ini nama Cinanya senjinteng, nama Latinnya Tinospora crispa, kemudian nama Indonesianya brotowali. Ada yang bilang antawali, ada yang bilang putrawali. Ya terserah, yang paham yang mana. Itu ambil 1 jengkal. Ambil 1 jengkal brotowali, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temu hitam. 1 ibu jari temu hitam ditambah dengan 1 jengkal batang brotowali, kemudian direbus sampai mendidih, kecilkan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya. Ya, setelah mendidih kecilkan apinya, biarkan kurang lebih sekitar 5 menit, kemudian diangkat, saring kemudian diminum. Ya, saring kemudian diminum. Ya. Dilakukan pagi dan sore atau bangun tidur mau tidur. Dan saya juga menganjurkan alangkah baiknya manakala menjelang tidur, habis sholat isya, menjelang sekitar jam 9, kemudian mandi. Ya, kalau bisa maka mandi dengan air hangat. Ya, mandi dengan air hangat. Ya, maka ini juga akan bisa menenangkan, kemudian silakan tidur. Ya, dan bangun agak malam, jangan terlalu pagi, bangun jam 3-an. Ya, kemudian siang jangan tidur. Maka panas jantung berlebih bisa dikarenakan emosi, bisa juga dikarenakan kekurangan nutrisi pada jantung atau kekurangan cairan pada jantung. Ya, perbanyak minum. Paling tidak bangun tidur minimal sekitar 2 gelas ya. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan juga pendengar pemirsa lainnya. Baik, kami bacakan kembali pesan singkat. Assalamualaikum ya Sensei, saya Umu Aska dari Solo. Bagaimana mengatasi anemia pada saat awal-awal hamil? Dikarenakan ini sangat mempengaruhi badan saya menjadi lemas dan pusing dan tidak mau makan. Nah, Sensei. Saya himbau lagi kepada para penanya. Saya tadi udah bahas ya anemia. Anemia bisa jadi karena astenia jantung dan limpa. Kalau keluhannya demikian dan demikian saya sebutkan, ya, seperti pembengkakan di perut, atau adanya pendarahan, feses berair dan seterusnya, pusing, pelupa, ya, gugup, tidak bisa tidur, ya, atau
dikarenakan astenia rutubah dan ginjal, manakala terjadi keluhan seperti nyeri pinggang, nyeri perut bagian atas, ya. Ini berarti astenia dikarenakan astenia rutubah pada hati dan ginjal, atau dikarenakan astenia pada panas pada limpa dan ginjal, seperti terjadinya kelelahan, adanya pembengkakan, adanya diare sebelum sore. Diare sebelum sore itu ya sekitar asar dan seterusnya. Jadi kalau anemia kemudian dibilang secara umum saya anemia, maka saya hukumnya adalah umum. Ya, tapi kalau secara khusus adalah disampaikan keluhannya, sehingga saya akan bisa mengeplotkan ini polanya kemana. Sehingga karena pola satu dengan yang lainnya berbeda, seperti yang saya katakan tadi. Mungkin penanya belum paham, ya. Atau tidak mengikuti dari awal. Secara umum berarti anemia yang secara umum berarti ya hanya menambah darah. Kita tidak tahu apakah itu kekurangan darahnya dikarenakan astenia haroro pada limpa dan ginjal, atau dikarenakan astenia rutubah pada hati dan ginjal, atau dikarenakan kelemahan pada jantung dan limpa. Kita tidak tahu. Ya, atau dikarenakan kelemahan energi vital, kelemahan paru dan kelemahan energi vital, atau kelemahan fungsi hati. Kita tidak tahu. Maka saya ambil adalah secara umum yakni jaga tidur, jangan terlalu malam, sehingga tubuh memberikan kesempatan pada tubuh untuk mengurai makanan dan memberikan makanan-makanan yang bergizi. Ya, ada beet, ada buah-buahan, ada sayur mayur, bayam, ada kangkung, ya, ada daging kambing, ada cumi, ada udang, ada kerang, ada kepiting. Secara umum ada jamur, seperti yang saya sebutkan tadi, ada ubi merah, ya, ada tiram, ada telur ayam kampung, ada hati sapi, ada bebek. Ini semuanya beberapa macam pola penyakit tadi ya kita gabungkan, ya. Yang mana yang ibu cocok, ya. Ada hati ayam, ya. Ini semuanya menguatkan. Ada daging kambing, ada sapi, ya. Ibu pilih. Ya. Daging sapi juga bagus, lada bagus, adas bagus, walaupun tidak bisa disamakan semuanya. Artinya ada anemia si A bagusnya cocok dengan cengkeh, anemia si B cocoknya dengan lada, anemia si C cocoknya dengan adas, anemia si A, si D cocoknya dengan daging kambing dan seterusnya. Ya, bayam, jamur tiram, jamur putih kemudian tiram dan seterusnya. Ini makanan-makanan yang layak dikonsumsi, makanan-makanan yang mudah dicerna, ya, kemudian memberikan kesempatan pada tubuh untuk bisa mencerna. Adapun bahan-bahan obat yang bisa digunakan, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari jahe, ya, 1 ibu jari jahe, kemudian ditumbuk, ya, dikupas, kemudian ditumbuk, kemudian diseduh pakai air panas, boleh ditambah dengan madu atau gula aren, kemudian minum pagi dan sore, ya. Buah bisa digunakan anggur kah, apel, boleh, ya, ini bagus, beet, ini juga bagus, jambu merah, ini juga bagus, ya. Dan lauk yang mengatasi anemia dan juga bagus buat ibu hamil diantaranya adalah oseng kangkung. Dia tidak masalah pada ngidam, ya. Dia juga memberikan nutrisi pada ibu hamil, dia juga mudah dicerna, ya. Diantaranya adalah oseng kangkung. Pedas boleh, ya. Kemudian juga kalau sudah selesai ngidamnya, ibu bisa menggunakan kencur. Kencur dibakar, kemudian ditumbuk, kemudian diseduh, kemudian diminum. Ya, ini bisa dilakukan di pagi hari, kemudian jahenya di sore hari. Kalau belum selesai ngidam berarti pakai jahe saja. Kalau sudah selesai ngidam berarti bisa paginya kencur, sorenya jahe. Ya, adapun makanan tentunya yang mana ibu hamil tersebut tadi bisa mengkonsumsi. Mudah-mudahan Allah jaga janinnya, bermanfaat bagi penanya dan para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya, dan ini pertanyaan ini banyak sekali masuk mengenai ibu hamil dan anemia Sensei. Baik, kami kembali bacakan pesan singkat. Assalamualaikum ya Sensei, saya ibu berumur 32 tahun sering mengalami anemia. Apakah ada hubungan antara tubuh yang tidak bisa gemuk berat badannya dengan anemia ini Sensei? Sekarang berat badan beliau itu 41 kilo. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa gangguan orang yang terjadi kurus, ya, itu bisa jadi disebabkan karena kelemahan limpa. Ya, maka kelemahan limpa itu juga akan menyebabkan selera makan berkurang. Kemudian badannya kurus, raut wajahnya rapuh, kemudian menguning, seterusnya. Kemudian lelah, ya. Nah, itu juga bisa jadi dikarenakan kelemahan limpa. Ya.
Nah, apakah ada bisa mengait? Saya katakan tadi, kalau anemia itu satu sisi, maka kelemahan limpa dan jantung itu adalah sisi yang mencakupi. Di mana kelemahan limpa dan jantung terkadang ada gejala keluhan anemia terdapat pada itu. Seseorang yang terjadi kelemahan jantung dan limpa bisa jadi anemia. Atau kekurangan darah dikarenakan kelemahan jantung dan limpa. Ini apa yang Ibu katakan tadi merupakan gangguan kelemahan limpa. Dan kelemahan limpa bisa jadi kurang nutrisi, bisa kurang darah, bisa kurang nutfah, bisa kurang gizi. Karena kelemahan limpa ini tadi bisa mengurai makanan. Dan penyebabnya bermacam-macam. Bisa jadi dikarenakan emosi, khawatir, cemas dan sebagainya. Atau bisa juga dikarenakan tidak memberikan kesempatan kepada tubuh untuk mengurai makanan. Yang mana makanan yang dihidangkan adalah bergizi. Belum tentu makanan yang tidak bergizi. Boleh jadi makanan menurut kita tidak bergizi, akan tetapi dia bisa diurai dan bisa menjadi tenaga. Contoh pada zaman dahulu, zaman perang dan penjajahan, ternyata banyak orang yang kekurangan makanan yang menurut penilaian kita adalah makanan bergizi. Kurang bergizi makanannya, akan tetapi mereka kuat. Sperma mereka bagus. Mereka punya anak banyak. Ada yang 11, ada yang 15. Ada yang 10. Sangat sedikit sekali yang punya anak sedikit. 2. Makanya sampai pemerintah membatasi 2 cukup itu karena mereka produktif sekali. Sangat-sangat produktif. Maka dibatasi. Lalu seperti sekarang ini. Gak didengungkan. Dibatasi saja. Orang banyak ingin punya anak. Berapa banyak klinik-klinik yang di satu klinik. Dalam satu hari itu permasalahan keturunan itu gak cuma 1. Gak cuma 2. Gak cuma 3. Sampai 5 dan seterusnya. Makanya sekarang tidak didengung-dengungkan. Kalau dulu didengungkan karena produktif sekali. Padahal makanannya nggak gizi-gizi amat. Itu sudut pandang kita. Sementara walaupun itu kangkung gizi tinggi, nggak ada masalah. Dia memiliki nutrisi yang cukup. Bayi memiliki nutrisi yang cukup. Kadang-kadang enggak, saya hari ini sudah makan sosis, sudah makan Kentucky, sudah makan nugget. Bagaimana kalau nanti jadi sperma? Tentunya bagus kan? Nggak tahu saya. Pada kenyataannya orang dulu yang makannya cuma kangkung, bayam, jantung pisang, ubi. Anaknya bisa 11, bisa 15. Gak macam-macam. Orang yang hari ini makan ciki-ciki, sosis, Kentucky, nugget, cireng, cimol, ciblek, apa makan semua. Kenyataannya harus spermanya makin bagus? Tidak. Pada kenyataannya ada mandul dan seterusnya. Pada tidak memiliki anak. Atau kalau memiliki anak, maka anaknya menjadi kurang gizi, kurang nutrisi. Saya katakan tadi Bu, ini berkaitan erat. Apakah makanan yang dihidangkan itu bernutrisi atau tubuh kita yang tidak diberikan kesempatan untuk mengurai? Ada 2 kemungkinan tadi Ibu. Atau dikarenakan kita memikirkan sesuatu sehingga kita tidak sempat tubuh kita semua konsentrasi kepada kita, kepada pola pikir kita. Kita banyak berpikir terus sehingga seluruh energi vital kita curahkan untuk pikiran. Untuk berpikir. Sehingga tidak ada kesempatan energi vital digunakan untuk mengurai makanan dan minuman. Bisa jadi demikian. Kita mikir. Pikiran itu tenaga. Berpikir tenaga. Khawatir tenaga. Energi. Khawatir energi. Memakai energi. Cemas memakai energi. Takut memakai energi. Marah menggunakan energi. Khawatir, cemas, takut, kangen, rindu. Semua menggunakan energi. Berpikir keras, menggunakan energi. Stres, energinya sudah terkuras habis. Sehingga tidak ada energi vital untuk mengurai makanan. Ini yang perlu diperhatikan juga. Di samping bisa jadi kita memberikan kesempatan dikarenakan kita tidak tidur di malam hari. Bisa jadi demikian. Maka anjuran yang saya sampaikan, apa yang harus dilakukan kalau sudah demikian? Selain pola pikir yang tenang, rileks, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan seterusnya. Dan tentunya bisa didapatkan dari menghadiri kajian-kajian yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Para tuan guru, para ustadz-ustadz kita, para asatidzah yang menyampaikan di majelis-majelis taklim yang bisa menenteramkan qulub kita. Jadi kalau ada yang bilang di majelis taklim pun tidak tenang, gak bisa. Gimana gak tenang? Orang ngantuk, ngorok di belakang. Tenang mereka. Jadi majelis taklim itu akan membuat ketenangan. Datang ke majelis taklim. Ambil ilmunya dari sana. Semoga dari situ kita akan bisa mendapatkan ketenangan, kesabaran, ketawakalan, menjadikan sebab ke sana karena kita ambil ilmu dari sana.
Demikian ya. Dan juga memberikan makanan-makanan, memberikan kesempatan batu untuk mengurai makanan ya. Kemudian makan makanan yang bernutrisi seperti yang saya katakan tadi, ada kangkung dan seterusnya ya. Saya menganjurkan bisa menggunakan 1 ibu jari lempuyang, 1 ibu jari kunyit, kemudian direbus dengan 1 gelas air dengan 2 gelas air sampai mendidih. 1 ibu jari kunyit, 1 ibu jari lempuyang ditambah dengan gula aren secukupnya, rebus sampai mendidih, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lain selanjutnya. Baik, terima kasih saya jawaban atas solusinya. Dan nampaknya pertanyaan dari Ummu Aska dari Solo tersebut. Pertanyaan terakhir di pagi yang berbahagia ini, mungkin ada rangkuman Sensei. Nah, itu tadi cuplikan 3 hal yang berkaitan dengan anemia, pola penyakit. Artinya anemia dipandang dari sisi kesehatan klasik atau timur ya, dari baru 3 ya. Walaupun banyak, kita ambil contoh 3, tidak akan pernah banyak. Ya, dan yang perlu diketahui juga ada selain anemia, ada juga penyakit darah yang lainnya, di antaranya darah bergejolak yang menyebabkan seorang menjadi harus dibekam ya, atau menuntut seseorang untuk dibekam karena tubuhnya saking bergejolaknya darah, atau tabayyuh darah ya, dan penyakit-penyakit darah lainnya. Sementara yang kita bahas adalah penyakit dikarenakan anemia. Nasihat saya, bukan buat diri saya dan pribadi, keluarga dan para pendengar pemirsa, hendaklah persiapkan kolbu kita setenang mungkin. Jangan sampai energi vital kita gunakan hanya untuk menghabiskan berpikir urusan dunia hingga kita menjadi stres. Ya, kita stres. Tenaga kita digunakan untuk urusan dunia saja. Kecemasan, kekhawatiran hanya digunakan untuk mengurusi urusan dunia saja. Sehingga tenaga yang digunakan untuk mengurai makanan, untuk menjadi nutrisi, energi dan darah itu akan terkuras habis. Tersisa hanya sisa belaka. Orang pulang dari kantor, sisa belaka. Tenaganya sudah habis, terkuras. Sampai di sana masih bawa komputer, masih dibuka juga, masih garap juga. Habis, sudah selesai. Energi vital kita habis dan kita tidak bisa mengurai makanan yang kita makan. Maka tenangkan pikiran. Ya, sesungguhnya hidup di dunia ini sementara saja ya, tidak akan pernah selamanya. Ibarat kata kita hanya numpang berteduh di bawah pohon, selanjutnya kita menempuh perjalanan yang panjang lagi. Jangan dihabiskan di sini. Ibarat kata orang numpang teduh, yang lainnya pada tidur kok panco ya. Ini buat apa? Jangan iseng-iseng. Gunakan waktu sebaik mungkin selama kita beristirahat di sini untuk kemudian melakukan perjalanan panjang berikutnya. Jangan sia-siakan waktu yang ada di sini hanya untuk berpikir urusan istirahat ini. Ya, datangilah kajian yang membuat tentramnya kolbu kita. Kemudian yang kedua, atur waktu kita agar bisa tubuh kita diberi kesempatan untuk mengurai. Berikan kepercayaan kepada tubuh kita agar bisa mengurai. Jangan dianggap tubuh kita ini tidak memiliki kemampuan sehingga perlu dibuang. Ya, tidak demikian. Sehebat apapun kita membuang bagian tubuh kita, kalau itu dikarenakan kelemahan dan kita tidak membangkitkan kelemahan tadi, maka percuma saja. Seseorang akan seumur hidup mengkonsumsi obat dan seterusnya. Kalau dia berpikiran seseorang itu harus diberi terus, jangan. Seseorang misalkan pendarahan, apakah selamanya diberi kurang darah, diberi darah terus, kasih darah. Jangan sekali-kali kita memberikan ikan. Bukankah kita sering mengatakan demikian? Jangan beri ikan, beri kail. Ya. Ketika seseorang kekurangan darah, jangan. Kalau memang menurut beberapa orang kemudian perlu dikasih darah, perlu dikasih ikan. Ya, saat jam makan. Ini jam makan duhur, misalkan jam makan duhur, kita lapar. Yang dikasih adalah makan. Kalau kemudian dikasih kail, sudah zuhur, sudah lapar, sudah waktunya makan. Oke lah, boleh. Ya. Tetapi ketika masih pagi untuk makan di siang hari, maka kasihlah kail agar dia bisa mencari makanan sendiri. Jangan kemudian dikasih nasi di pagi hari untuk dimakan di sore hari, di siang hari dan di sore hari, atau di besok laginya ya kasih makan nasi 10 bungkus untuk makan 10 hari. Nggak bisa begitu. Ya, kasihlah kail, berilah ke tubuh kita ini, maksudnya berilah tubuh kita ini agar bisa bekerja. Pankreas bisa menghasilkan insulin, kabid bisa menghasilkan darah. Jangan dimanjakan.
tubuh kita itu cerdas. Bisa, pasti bisa. Ya, karena Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan pula obatnya. Ya, dan sembuh pun yang kalau Allah menghendaki sembuh. Kalau Allah menghendaki tidak sembuh pun tidak sembuh. Allah alam, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin.